Halo semuanya, selamat malam. Jadi pada video kali ini, saya akan membuat suatu simulasi atau sebuah praktikum tentang dynamic routing atau routing dinamik. Sebelumnya kenalkan, nama saya Putu Anandawili Nugraha. Saya dari Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 2205 1204 030. Jadi pada video kali ini, terlihat pada layar, saya sudah menyiapkan suatu rangkaian, di mana rangkaian tersebut terdiri dari 2 server, 3 router, dan juga 3 PC. Yang dimana router 1 terhubung dengan 2 PC menggunakan kabel Chrome. Kemudian router 2 yang terhubung dengan 1 PC saja menggunakan kabel copper juga, copper crossover. Kemudian pada router 3 terhubung server, yaitu 2 server menggunakan 2 server PT yang dihubungkan dengan kabel crossover juga. Sedangkan untuk menghubungkan router 1, 2, dan 3 menggunakan kabel serial DTA yang dihubungkan sebagai berikut. Kemudian pada PC 1 dan PC 2 pada router 1 dihubungkan menggunakan fast Ethernet 0/0. Kemudian untuk PC 2 disambungkan untuk 1/0. Kemudian untuk serial, router 2 disambungkan dengan serial 2/0 dan router 3 disambungkan dengan serial 3/0. Kemudian pada router 2 menghubungkan router 1 menggunakan serial 2/0 dan menghubungkan router 3 menggunakan serial 3/0. Oke. Kemudian pada router 3 itu sendiri menggunakan fast Ethernet 0/0 untuk server 1 dan fast Ethernet 1/0 untuk server 2. Yang mana sini menggunakan serial 2/0 untuk menghubungkan dengan router 1 dan serial 3/0 untuk menghubungkan server atau router 2. Tidak lupa juga di sini saya sudah men-setting IP address untuk PC dari masing-masing tersebut dan juga router serta servernya bisa kita lihat di sini. Pada PC 1 mempunyai IP configuration seperti berikut. Kemudian pada PC 2 bisa dilihat mempunyai IP configuration seperti berikut. Kemudian next di PC 3 mempunyai IP address seperti berikut dan juga konfigurasi seperti berikut juga. Oke, next untuk server memiliki IP konfigurasi seperti berikut yang sedikit berbeda dengan PC. Kemudian server 2 memiliki konfigurasi seperti berikut yang berbeda juga, namun sedikit mirip dengan server 1. Kemudian saya juga sudah menyeting pada router. Untuk config fast Ethernet 0/0 pada router 1 dihubungkan untuk PC 1, kemudian fast Ethernet 1/0
ini dihubungkan untuk PC 2. Kemudian ada serial 2/0. Di sini merupakan serial untuk menghubungkan isi router 1 dan juga router 2. Jangan lupa juga di sini port status dinyalakan atau di on agar dapat memberikan pengiriman atau sinyal dengan lancar. Kemudian ada serial 3/0 di mana di sini merupakan serial untuk menghubungkan antara router 1 dan juga router 3. Ya, di sini juga sudah menggunakan seperti berikut. Ya, sudah saya setting sehingga bisa menggunakan seperti berikut. Kemudian pada router 2 bisa dilihat juga di berikut. Kemudian konfigurasinya serial 2 pernah untuk menghubungkan 1 dengan 2, serial 3 untuk menghubungkan 2 dengan 3. Di sini fast internet 0/0-nya dihubungkan untuk PC 3 dan RIP-nya disesuaikan seperti berikut untuk menghubungkan router 1 dan router 2 dan 3. Dan untuk router 3 memiliki RIP seperti berikut, yang mana untuk menghubungkan server router 1 dan router 2. Kemudian Ethernet 3 sini untuk server 1, kemudian untuk satunya lagi untuk server 2. Saya juga serial seperti berikut. Oke, kita akan langsung saja masuk ke percobaannya. Kita akan coba mengirimkan simpel PDU dari PC 1 menuju PC 3. Kemudian dari PC 3 bisa dilihat bisa mengirimkan umpan balik menuju PC 1 dan di sini akan terlihat bisa successful. Kemudian ini sudah selesai, kita bisa delete. Kita akan coba lagi mengirimkan PDU untuk dari PC 1 menuju server 2. Kita akan coba. Nah, bisa dilihat ya, jika percobaan tadi sudah bisa dilakukan dengan lancar. Hal ini bisa terjadi karena pada routing dinamik kita perlu sedikit men-setting pada bagian router, yaitu pada bagian gel ini kita bisa mengetikkan untuk ketikkan seperti teks di bawah ini, nanti akan saya tampilkan. Dan setelah kita mengetikkan hal tersebut, itu akan terlihat di sini, akan muncul konfigurasinya, dan kita akan mengklik ini untuk power cycle device, di mana di sini tujuan untuk reset ulang hubungan antara router dan juga memungkinkan untuk bisa melakukan sinyal dengan baik atau mengirimkan pesan dengan baik. Kita akan lanjut saja ke simulasi yang kedua. Bagaimana jika saya ingin mengirimkan pesan dari PC 2 menuju ke server 1?
Di sini sudah terlihat berhasil. Pada routing dinamik ini dia akan mencari jalannya sendiri. Di sini bedanya routing dinamik dan juga routing statik, kita tidak perlu untuk menyetel kemana arah dari jalan yang bisa ditempuh pada pesan, yaitu kita seperti pada statik kita perlu memasukkan perintah untuk memberikan arah tujuan, tapi dinamik ini tidak perlu, sehingga kita hanya perlu untuk menonaktifkan dan menambahkan atau mengkonfigurasikan secara otomatis saja. Oke, kita bisa coba untuk berikut selanjutnya. Seperti saya ingin, bagaimana jika saya ingin mengirimkan pesan dari PC3 menuju server 2, tetapi saya tidak ingin melewati router 2 ini menuju router 3 atau kabel tersebut kita putuskan. Caranya adalah seperti berikut. Pada router 2, pada serial 3/0 yang dimana serial ini menghubungkan router 2 dan juga router 3, kita port status di sini kita matikan. Oke, kita tunggu sehingga sudah berwarna merah di sini. Kita akan coba buka simulasi dari PC 3 menuju ke server 2. Terlihat bahwa tadi PC 3 menuju server 2 melalui router 2, kemudian router 1, kemudian dibawa ke router 3, kemudian dibawa ke server 2. Tanpa saya menyeting atau menentukan arah atau rute yang akan digunakan pada PDU tersebut. Yang dimana ini merupakan kelebihan dari routing dinamik yang dapat menentukan jalannya sendiri jika salah satu kabel terputus. Jika kita akan mengirim ulang lagi kembali dari server 2 menuju ke PC3 akan mendapatkan jalan balik yang sama. Oke, sudah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa berhasil sudah jika PC3 itu mendapatkan hasil atau umpan balik dari server 2 tanpa melalui hubungan dari router 3 dan router 2, yang dimana sini menggunakan penyeberangan melalui router 1. Nah, bagaimana jika kita sekarang ingin menyalakan kembali? Kita jika perlu mengklikkan on di sini. Di sini akan terlihat no shutdown. Ini sudah bisa digunakan kembali. Nah, saya akan mencoba percobaan satu lagi, di mana saya akan mencoba mengirimkan pesan menuju PC2 menuju server 1 tanpa melewati dari router 1 menuju router 3. Router 1 kita yang menghubungkan dengan router 3 kita matikan. Kita akan coba mengirimkan sampel PDU di sini menuju ke server 2. Oke, di sini pengiriman server ditolak. Kita akan melihat di mana permasalahannya. Coba ulang. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena pada router 2 tadi belum adanya konfigurasi. Konfigurasi saya maksud itu adalah seperti berikut. Setelah kita men-on-kan tadi pada serial interface ini, config pada CLI ini, kita harus
ketikkan kata-kata seperti berikut, yaitu no use ya, yang dimana kita harus sedikit men-setting pada CLI nya untuk bisa menemukan jalan dari sini, dari router 1, router 2, router 3, dan router 3. Itu adalah suatu kelemahan dari dynamic routing. Oke, sekian presentasi saya pada video praktikum kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menonton. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Om. Selamat malam.